Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Cikal Art Channel. Video kali ini membahas bab 3 kewirausahaan pengolahan budidaya tanaman pangan. Ada 5 pembahasan dalam materi ini. Yang pertama, perencanaan usaha budidaya tanaman pangan. Lalu yang kedua, proses produksi budidaya tanaman pangan. Perhitungan harga pokok budidaya tanaman pangan. Pemasaran langsung budidaya tanaman pangan. Hasil kegiatan usaha budidaya tanaman pangan. Namun sebelum mulai, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Perencanaan usaha budidaya tanaman pangan. Budidaya adalah suatu kerja yang berusaha untuk menambah, menumbuhkan, dan mewujudkan benda ataupun makhluk agar lebih besar dan berkembang. Tanaman pangan dikelompokkan berdasarkan umur, yaitu tanaman semusim dan tanaman tahunan. Tanaman semusim adalah tanaman yang dipanen dalam satu musim tanam, yaitu antara 3 sampai 4 bulan, misalnya jagung dan kedelai, atau antara 6 sampai 8 bulan, seperti singkong. Tanaman tahunan adalah tanaman yang terus tumbuh setelah bereproduksi atau menyelesaikan siklus hidupnya dalam jangka waktu lebih dari 2 tahun, misalnya sukun dan sagu. Tanaman pangan juga dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu serelia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Kelompok serelia dan kacang-kacangan menghasilkan biji sebagai produk hasil budidaya, sedangkan umbi-umbian menghasilkan umbi batang atau umbi bakar sebagai produk hasil budidaya. Contoh tanaman pangan: serelia, padi, jagung, sorghum; kacang-kacangan, kedelai, kacang tanah, kacang hijau; umbi-umbian, ada singkong, ubi jalar, dan talas. Hasil budidaya tanaman pangan biasanya berupa biji atau umbi. Hasil budidaya tanaman pangan dapat dimanfaatkan dengan cara langsung dimasak atau dijadikan bahan baku industri. Indonesia memiliki berbagai jenis tanaman pangan. Keberagaman jenis tanaman pangan yang kita miliki merupakan anugerah dari Yang Maha Kuasa, sehingga kita harus bersyukur kepadanya. Bentuk syukur kepada Yang Maha Kuasa dapat diwujudkan dengan memanfaatkan produk pangan yang dihasilkan oleh petani dengan sebaik-baiknya. Pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam yang melimpah ini bisa dengan menjadikannya sebagai pilihan dalam berwirausaha, yaitu wirausaha di bidang tanaman pangan. Contoh wirausaha di bidang pangan. Banyak usaha di sektor budidaya tanaman yang perlu dikembangkan melalui wirausaha, sehingga dapat meningkatkan produksi pangan maupun meningkatkan nilai tambah produk pangan hasil pertanian. Berikut adalah beberapa contoh wirausaha di bidang budidaya tanaman pangan. A. Budidaya padi untuk menghasilkan beras. B. Budidaya kedelai untuk menghasilkan biji. C. Budidaya kedelai untuk dipanen muda. D. Budidaya kacang tanah untuk menghasilkan biji. E. Budidaya kacang tanah untuk panen konsumsi. F. Budidaya kacang hijau untuk panen biji. G. Budidaya sorghum untuk panen biji. H. Budidaya sorghum untuk bahan baku bioetanol. I. Budidaya sorghum untuk dijadikan ikut pakan hijauan. J. Budidaya jagung untuk menghasilkan biji. Proses dan teknik budidaya tanaman pangan. Budidaya tanaman pangan membutuhkan lahan atau media tanam, bibit, nutrisi, dan air, serta pelindung tanaman untuk pengendalian hama dan organisme lain sebagai sarana budidaya. Seluruh sarana budidaya harus sesuai dengan pedoman yang dibuat oleh pemerintah untuk menjamin standar mutu produk. 1. Lahan. Pemilihan lahan sangat menentukan tingkat keberhasilan dari usaha budidaya tanaman pangan yang dilakukan. Akibatnya, harus dilakukan pemilihan lahan dengan baik sejak awal sebelum usaha tersebut dimulai. Pemilihan lahan meliputi hal-hal berikut. A. Pemilihan lokasi. B. Riwayat lokasi diketahui. C. Pemetaan lahan. D. Kesuburan lahan. E. Saluran drainase atau saluran air. F. Konservasi lahan. Yang kedua, benih. Jenis benih juga sangat menentukan kualitas dan produktivitas dari usaha budidaya tanaman pangan yang dilakukan. Dengan demikian, harus diperhatikan beberapa hal penting seperti berikut. 1. Varietas yang dipilih untuk ditanam, yaitu varietas unggul atau varietas yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian. Kedua,
Benih atau bahan tanaman disesuaikan dengan agroekosistem budidayanya, serta memiliki sertifikat dan label yang jelas. Benih atau bahan tanaman harus sehat, memiliki vigor yang baik, tidak membawa dan atau menularkan organisme pengganggu tanaman di lokasi usaha produksi. Apabila diperlukan, sebelum ditanam, diberikan perlakuan terlebih dahulu. Ketiga, pupuk. Pupuk adalah bahan yang diberikan pada tanaman atau lahan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman. Pupuk dapat digolongkan juga ke dalam 3 jenis pupuk, yaitu 1. Pupuk anorganik, yaitu jenis pupuk yang terdaftar, disahkan, atau direkomendasikan oleh pemerintah. Pupuk anorganik berasal dari bahan-bahan mineral seperti KCl, urea, dan TSP. Kedua, pupuk organik, yaitu pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri atas bahan organik yang berasal dari tanaman atau hewan yang telah melalui proses rekayasa. Pupuk organik dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, seperti kompos atau pupuk kandang. Ketiga, pembenahan tanah, yaitu bahan-bahan sintetis atau alami, organik, atau mineral berbentuk padat atau cair yang mampu memperbaiki sifat fisik kimia dan biologi tanah. Keempat, pelindung tanaman. Perlindungan tanaman harus dilaksanakan sesuai dengan sistem pengendalian hama terpadu, menggunakan sarana dan cara yang tidak mengganggu kesehatan manusia, serta tidak menimbulkan gangguan dan kerusakan lingkungan hidup. Pelindungan tanaman dilaksanakan pada masa pratanam, masa pertumbuhan tanaman, dan atau pada masa pasca panen, disesuaikan dengan kebutuhan. Standar pengendalian organisme pengganggu tanaman adalah sebagai berikut. 1. Tindakan pengendalian OPT dilaksanakan sesuai anjuran. Penggunaan pestisida merupakan alternatif terakhir apabila cara-cara yang lain tidak memadai. Kedua, tindakan pengendalian OPT harus dilakukan atas dasar hasil pengamatan terhadap OPT dan faktor yang mempengaruhi perkembangan serta terjadinya serangan OPT. Pestisida adalah pengendali OPT yang menyebabkan penurunan hasil dan kualitas tanaman, baik secara langsung maupun tidak langsung, tetapi efektif terhadap OPT yang menyerang. Pestisida terdiri dari pestisida hayati maupun pestisida buatan. Pestisida yang digunakan harus pestisida yang telah terdaftar dan diizinkan Menteri Pertanian untuk tanaman yang bersangkutan. Penyimpanan pestisida pun harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Pestisida harus disimpan di tempat yang baik dan aman, berventilasi baik, dan tidak bercampur dengan material lainnya. Harus terdapat fasilitas yang cukup untuk menakar dan mencampur pestisida. Tempat penyimpanan sebaiknya mampu menahan tumpahan, antara lain untuk mencegah kontaminasi air. Terdapat fasilitas untuk menghadapi keadaan darurat, seperti tempat untuk mencuci mata dan anggota tubuh lainnya. Persediaan air yang cukup, pasir untuk digunakan apabila terjadi kontaminasi atau terjadi kebocoran. Akses ke tempat penyimpanan pestisida terbatas hanya kepada pemegang kunci yang telah mendapat pelatihan. Terdapat pedoman atau tata cara penanggulangan kecelakaan akibat keracunan pestisida yang terletak pada lokasi yang mudah dijangkau. Tersedia catatan tentang pestisida yang disimpan. Semua pestisida harus disimpan dalam kemasan aslinya. Tanda-tanda peringatan potensi bahaya pestisida diletakkan pada pintu-pintu masuk. Kelima, pengairan. Setiap budidaya tanaman pangan hendaknya didukung dengan penyediaan air sesuai kebutuhan dan peruntukannya. Air hendaknya dapat disediakan sepanjang tahun, baik bersumber dari air hujan, air tanah, air embun, tendon, bendungan, ataupun sistem irigasi atau pengairan. Air yang digunakan untuk irigasi memenuhi baku mutu air irigasi dan tidak menggunakan air limbah berbahaya. Air yang digunakan untuk proses pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan memenuhi baku mutu air yang sehat. Pemberian air untuk tanaman pangan dilakukan secara efektif, efisien, hemat air, dan manfaat optimal. Apabila air irigasi tidak mencukupi kebutuhan tanaman guna pertumbuhan optimal, harus diberikan tambahan air dengan berbagai teknik irigasi. Penggunaan air pengairan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat di sekitarnya dan mengacu pada peraturan yang ada. Pengairan tidak boleh mengakibatkan terjadinya erosi lahan maupun tercucinya unsur hara, pencemaran lahan oleh bahan berbahaya, dan keracunan bagi tanaman serta lingkungan hidup.
Kegiatan pengairan sebaiknya dicatat sebagai bahan dokumentasi. Penggunaan alat dan mesin pertanian untuk irigasi dari sumber harus memenuhi ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan dan dapat diterima oleh masyarakat. 6. Panen dan pasca panen. Panen adalah tahap terakhir dari budidaya tanaman pangan. Setelah panen, hasil panen akan memasuki tahapan pasca panen. Standar panen adalah seperti berikut ini. Pemanenan harus dilakukan pada umur atau waktu yang tepat, sehingga mutu hasil produk tanaman pangan dapat optimal pada saat dikonsumsi. Penentuan saat panen yang tepat untuk setiap komoditi tanaman pangan mengikuti standar yang berlaku. Cara pemanenan tanaman pangan harus sesuai dengan teknik dan anjuran baku untuk setiap jenis tanaman, sehingga diperoleh mutu hasil panen yang tinggi, tidak rusak, tetap segar dalam waktu yang lama, dan meminimalkan tingkat kehilangan hasil. Panen bisa dilakukan secara manual maupun dengan alat mesin pertanian. Kemasan atau wadah yang akan digunakan harus disimpan atau diletakkan di tempat yang aman untuk menghindari terjadinya kontaminasi. Perhitungan biaya budidaya tanaman pangan. Perhitungan biaya produksi budidaya tanaman pangan pada dasarnya sama dengan perhitungan biaya suatu usaha pada umumnya. Biaya yang harus dimasukkan ke dalam perhitungan penentuan harga pokok produksi, yaitu biaya investasi, biaya tetap seperti listrik, air, penyusutan alat, dan lain sebagainya, serta biaya tidak tetap seperti bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Biaya bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku, baik bahan baku utama, bahan tambahan, maupun bahan kemasan. Semua biaya tersebut adalah komponen yang akan menentukan harga pokok produksi suatu produk. Kuantitas produksi sangat mempengaruhi harga pokok produksi. Semakin besar kuantitasnya, maka efisiensi akan semakin bisa ditekan, dan biaya yang dikeluarkan akan makin kecil. Harga jual produk adalah sejumlah harga yang dibebankan kepada konsumen, yang dihitung dari biaya produksi dan biaya lain di luar produksi, seperti biaya distribusi dan promosi. Biaya produksi adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk terjadinya produksi usahaan, budidaya tanaman pangan. Unsur biaya produksi adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Secara umum, biaya overhead dibedakan atas biaya overhead tetap, yaitu biaya overhead yang jumlahnya tidak berubah, walaupun jumlah produksinya berubah, dan biaya overhead variabel, yaitu biaya overhead yang jumlahnya berubah secara proporsional sesuai dengan perubahan jumlah produksi. Biaya yang termasuk dalam overhead adalah biaya listrik, bahan bakar minyak, dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk mendukung proses produksi. Jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut menjadi harga pokok produksi. Harga pokok produksi dihitung dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi sejumlah produk. Penetapan harga jual produk diawali dengan penetapan HPP atau satuan dari setiap produksi yang dilakukan. HPP per unit adalah HPP dibagi dengan hasil produksi. Misalnya, pada satu kali produksi, seluruh biaya yang dikeluarkan adalah 5 juta, dihasilkan 5.000 kg jagung, maka HPP per kilogram jagung adalah 1 juta rupiah. Harga jual ditentukan dengan beberapa pertimbangan, yaitu bahwa harga jual harus sesuai dengan harga sasaran yang dituju, mempertimbangkan harga jual dari pesaing dan target pencapaian break-even point, serta jumlah keuntungan yang didapatkan sebagai bagian dari strategi pengembangan wirausaha. Metode penetapan harga produk. Metode penetapan harga produk secara teori dapat dilakukan dengan 3 pendekatan, yaitu 1. Pendekatan permintaan dan penawaran. Dari tingkat permintaan dan penawaran yang ada, ditentukan harga keseimbangan dengan cara mencari harga yang mampu dibayar konsumen dan harga yang diterima produsen, sehingga terbentuk jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Kedua, pendekatan biaya. Penentuan harga dengan cara menghitung biaya yang dikeluarkan produsen dengan tingkat keuntungan yang diinginkan, baik dengan markup harga dan break-even analysis. 3. Pendekatan pasar. Merumuskan harga untuk produk yang dipasarkan dengan cara menghitung variabel-variabel yang mempengaruhi pasar dan harga, seperti situasi dan kondisi politik, persaingan, sosial budaya, dan lain sebagainya. Proposal bisnis. Setelah mengetahui cara menentukan harga pokok produksi dan harga jual,
maka komponen tersebut bisa dimasukkan ke dalam sebuah proposal lengkap suatu usaha atau biasa disebut proposal bisnis. Beberapa hal yang biasa masuk pada proposal bisnis seperti berikut ini. A. Deskripsi perusahaan, berisi deskripsi umum, visi misi dan tujuan, jenis usaha dan produk yang dihasilkan. B. Pasar dan pemasaran, berisi gambaran lingkungan usaha, kondisi pasar, dan rencana pemasaran. C. Aspek produksi, berisi deskripsi lokasi usaha, fasilitas dan peralatan produksi, kebutuhan bahan baku, kebutuhan tenaga kerja, proses produksi, kapasitas produksi, dan biaya produksi. D. Aspek keuangan, biaya pemasaran, administrasi dan umum, sumber pembiayaan dan penggunaan dana, perhitungan harga pokok produksi, perhitungan harga jual, dan proyeksi laba rugi. Pemasaran langsung budidaya tanaman pangan. Banyak strategi pemasaran yang bisa digunakan untuk memasarkan produk budidaya tanaman pangan. Pada tahap awal, pemilihan pemasaran secara langsung disarankan karena masih terbatasnya jangkauan pasar yang ada. Kedepannya bisa dikembangkan sistem pemasaran lainnya. Sistem pemasaran langsung ialah sistem pemasaran tanpa menggunakan perantara. Penjualan langsung juga terbagi menjadi beberapa jenis, misalnya penjualan dengan mempunyai toko sendiri, atau sistem penjajahan langsung pada konsumen. Pemilihan sistem pemasaran yang tepat menjadi salah satu penentu keberhasilan dari penerimaan produk tersebut di tangan konsumen. Banyak sisi positif dari sistem pemasaran langsung, di antaranya penghematan waktu dan bisa memperkenalkan langsung produk kita kepada konsumen, tidak kebergantungan pada pihak lain, serta waktu yang fleksibel. Promosi. Salah satu ujung tombak pemasaran adalah promosi. Berbagai media promosi bisa digunakan untuk membantu meningkatkan pemasaran dari produk budidaya tanaman pangan. Media yang bisa digunakan untuk memasarkan produk tentu disesuaikan dengan kapasitas produksi yang sudah dibuat. Tahapan pertama dimulai dengan yang kecil. Kenalkan kepada teman-teman dekat, teman sekolah, tetangga di sekitar komplek, atau teman bermain. Berilah sedikit tes produk agar mereka bisa mencicipi produk buah buatan Anda, supaya mereka tertarik membeli. Bila produk mulai bisa diterima dan banyak penggemar, mulailah merambah pasar baru dengan menitipkannya di warung, di toko, atau di kantin sekolah. Manfaatkanlah teknologi internet dan sosial network seperti Facebook dan Twitter sebagai sarana penjualan yang lain. Perbanyaklah teman dan follower untuk memperluas pemasaran. Bisa juga dengan membuat blog gratis atau website yang berbayar dengan relatif terjangkau harganya. Gunakanlah penjualan yang kreatif yang hanya sedikit orang yang menjalaninya. Sebagai contoh, bisa memanfaatkan munculnya fenomena pasar kaget di hampir setiap kota di Indonesia. Juga saat ada momen Car Free Day atau pada kesempatan lainnya. Hasil kegiatan usaha budidaya tanaman pangan. Persiapan wirausaha adalah hal penting untuk dilakukan agar semua terencana dengan baik. Setelah semua sudah disiapkan, jangan pernah ditunda untuk segera dimulai. Hal besar itu dimulai dari hal yang kecil dan dimulai saat ini. Seorang wirausahaan itu seorang yang bisa menangkap peluang dengan cepat. Bahkan seonggok rongsokan bisa dirubah menjadi sebongkah emas oleh seorang yang mempunyai jiwa wirausaha. Seorang karyawan membangun karirnya dari nol sampai puncak karir, tetapi dia tetap tidak bisa mewariskan posisinya tersebut pada keluarganya. Namun, seorang wirausahawan, walaupun hanya mempunyai warung saja, dia adalah orang hebat karena sudah mampu memberikan warisan yang berharga untuk keluarganya. Pilihan berwirausaha adalah pilihan cerdas. Saat kamu bekerja di suatu perusahaan, kamu sedang turut membantu membangun suatu istana. Sayangnya, istana itu bukan milik kamu. Namun, saat kita memutuskan berwirausaha, kita sedang membangun istana milik kita sendiri. Demikianlah materi pelajaran prakarya dan kewirausahaan bab 3 untuk siswa kelas 10. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe.